Pernah nggak sih Anda lihat saham yang bikin garuk-garuk kepala? Di satu sisi laporannya hijau semua, labanya terbang ke bulan. Tapi di sisi lain, para analis teknikal malah teriak-teriak, jual, jual sekarang. Nah, ini persis yang lagi kejadian sama saham PT Pulau Subur alias PT PS. Bener-bener sebuah teka-teki yang bikin investor bingung. Jadi pertanyaannya jadi simpel, tapi jawabannya susah. Dengan data yang seolah-olah tabrakan begini, kita sebagai investor harus ngapain? Apa kita percaya aja sama laporan keuangannya yang kinclong, atau kita ikutin sinyal jual yang kedengarannya seram itu? Oke, kita coba bedah ya. Di sebelah kiri, kita lihat data dari Indo Premier. Laba bersih perusahaannya itu 91%. Ini gila sih, kinerja yang luar biasa banget. Tapi, coba sekarang lirik ke kanan. Investing.com ngasih cap sangat jual. Jadi, di satu sisi ada roket keuntungan yang melesat ke langit, di sisi lain ada alarm bahaya yang bunyi kencang banget. Gimana ceritanya dua hal ini bisa benar di waktu yang sama? Biar nggak pusing, kita akan pecahkan misteri ini bareng-bareng, langkah demi langkah. Kita akan bongkar dulu alasan dibalik sinyal jual yang kita sebut ramalan cuaca. Terus, kita dalami alasan beli lewat cek kesehatan. Setelah itu, kita lihat gambaran besarnya, dan yang paling penting, kita simpulkan investor baiknya gimana. Yuk, kita mulai dari sisi yang kelihatannya pesimis dulu, sinyal jual. Nah, sinyal ini tuh datang dari metode yang namanya analisis teknikal. Biar gampang, bayangin aja ini tuh kayak kita lagi lihat ramalan cuaca, tapi buat pasar saham. Gini deh analoginya, analisis teknikal itu persis kayak peramal cuaca. Peramal cuaca kan nggak peduli ya sebuah kota itu ekonominya bagus atau enggak, tata kotanya cantik atau enggak. Mereka cuma fokus sama satu hal, besok kira-kira hujan atau cerah. Nah, analisis teknikal juga gitu. Dia nggak ngelihat kesehatan perusahaannya, tapi cuma baca pola grafik harga buat nebak pergerakan jangka pendek. Dan ini nih buktinya. Kalau kita lihat data dari investing.com, sebagian besar indikator moving average atau gampangnya rata-rata pergerakan harga itu kasih sinyal jual. Anggap aja ini kayak kita lihat berbagai model ramalan cuaca dan mayoritas bilang awas ada potensi badai. Nah, karena banyak awan gelap yang ngumpul kayak gini, ramalan cuacanya jadi kelihatan suram. Makanya kesimpulannya jadi sangat jual. Oke, jadi ramalan cuaca jangka pendeknya bilang bakal ada badai. Tapi, apa ini berarti teka-teki kita udah selesai? Tentu belum. Sekarang coba kita lupain dulu ramalan cuaca dan kita lakukan sesuatu yang beda. Kita lakukan medical check-up lengkap buat lihat kesehatan si perusahaannya. Nah, ini yang disebut analisis fundamental. Jadi, kalau analisis teknikal tadi itu ramalan cuaca harian, analisis fundamental ini ibaratnya hasil medical check-up tahunan. Metode ini tuh nggak peduli sama mood pasar hari ini atau besok. Dia cuma peduli satu hal, apakah pasien ini, yaitu perusahaannya, sehat buat jangka panjang. Jadi yang diperiksa itu ya tekanan darahnya, detak jantungnya, kondisi organ vitalnya. Dan ini dia hasil lab pertama dari check-up si PT PS. Lihat deh angkanya. Pendapatannya naik hampir 44%. Ini artinya pasien kita ini nafsu makannya lagi bagus banget. Dia berhasil menjual lebih banyak dan ini hasil yang paling bikin kaget. Laba bersihnya meroket lebih dari 91%. Artinya apa? Bukan cuma makannya banyak, tapi tubuhnya efisien banget mengubah makanan itu jadi energi. Ini tuh tanda-tanda kesehatan finansial yang luar biasa prima. Bahkan para dokter spesialisnya, yaitu para analis keuangan, kasih prognose yang optimis banget. Mereka lihat ada potensi harga saham ini bisa naik lebih dari 100% ke depan. Wah, diagnosanya pasien ini punya potensi besar untuk tumbuh lebih kuat lagi. Analisis dari Pintar Saham ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Katanya PT PS itu punya cadangan energi yang melimpah karena kasnya kuat, terus dia nggak punya penyakit kronis karena bebas utang, dan metabolismenya super efisien karena marginnya tinggi. Wah, ini sih bisa dibilang pasien idaman, sehat banget. Oke, kita udah lihat hasil check up-nya, perusahaannya sehat walafiat. Ini malah bikin teka-teki kita jadi makin dalam kan? Kenapa pasien yang sehat begini malah diramalin bakal kena cuaca buruk? Nah, untuk jawab itu, kita perlu sedikit zoom out dan lihat lingkungan di sekitarnya. Ternyata PT PS ini nggak hidup sendirian. Kinerjanya itu didukung sama lingkungan yang juga sehat. Laporan dari Fintraiko menunjukkan kalau konsumsi rumah tangga di Indonesia, yang notabene adalah mesin utama ekonomi kita, itu berjalan dengan solid. Artinya, permintaan untuk produk-produk kayak kelapa sawit itu tetap kuat.
Dan resep sehat perusahaan ini tuh ternyata simpel banget. Kata Pintar Saham, model bisnisnya itu sangat fokus. Mereka cuma ngurus CPO mentah, nggak ada proses-proses lanjutan yang ribet. Ini bikin biayanya jadi rendah. Ditambah lagi, mereka nggak punya utang bank. Nah, kombinasi inilah yang jadi mesin super efisien buat nyetak untung. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal dan kita pecahkan teka-teki ini. Ramalan cuaca buruk untuk pasien yang sangat sehat. Jadi, kita sebagai investor harus gimana? Kuncinya ternyata adalah memilih kacamata atau lensa yang tepat untuk melihat masalah ini. Jadi, ini dia intinya. Sinyal jual dan laporan laba yang bagus itu sebenarnya nggak bertentangan. Keduanya bahkan bisa sama-sama benar loh. Mereka cuma menjawab dua pertanyaan yang berbeda untuk dua tipe orang yang berbeda. Analisis teknikal, si peramal cuaca, itu menjawab pertanyaan buat trader jangka pendek, besok harga kira-kira bakal turun nggak ya? Sementara itu, analisis fundamental, si dokter, menjawab pertanyaan untuk investor jangka panjang. Perusahaan ini sehat nggak buat dipegang bertahun-tahun? Jadi, ini yang perlu Anda ingat-ingat. Analisis teknikal itu buat ngintip tren jangka pendek. Analisis fundamental itu buat menilai kesehatan jangka panjang. Keduanya bisa benar di saat yang bersamaan. Investor yang cerdas malah sering pakai keduanya. Fundamental buat milih perusahaan mana yang mau dibeli, dan teknikal buat nentuin kapan waktu terbaik buat masuk. Jadi, kuncinya adalah kenali dulu tujuan investasi Anda. Pada akhirnya, semua kembali ke satu pertanyaan penting ini. Anda ini tipe investor seperti apa? Apakah Anda seorang trader yang fokus pada ramalan cuaca jangka pendek? Ataukah Anda seorang investor yang lebih percaya pada hasil check-up kesehatan jangka panjang? Atau mungkin Anda mau jadi keduanya? Jawabannya ada di tangan Anda, dan itu akan menentukan lensa mana yang Anda pakai untuk membaca pasar.